Siap. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 17 Juli 2020 dengan tema Kris Solusi Pembayaran Non-Tunai di Era New Normal. Dan kita akan lanjut lagi berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Kita lanjut lagi Pak Joni. Iya, mengenai Kris ini. Nah, tanggapan Bank Indonesia mengenai pembayaran non-tunai di era New Normal ini seperti apa Pak Joni? Nah, kalau kita ini momennya pada masa pandemi COVID-19 ini momennya kita untuk bertumbuh lebih cepat lagi dari yang kita rencanakan di saat masyarakat, pedagang, pemerintah itu lagi melakukan jarak sosial, social distancing. Nah, dengan seperti itu maka penyelesaian kan semua kegiatan itu ujung-ujungnya adalah pembayaran. Nah, ini pembayaran QRIS ini adalah salah satu solusi. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah juga, kita juga mendukung pemerintah nih dalam beberapa program untuk menggalakkan pembayaran non tunai ya. Pembayaran non tunai, kalau pembayaran non tunai kita tahu sendiri pembayaran jadi lebih efisien, kebocoran menjadi lebih minimal. Maka masa pandemi ini baik di Bank Indonesia, di pelaku ekonomi, pedagang maupun konsumen termasuk pemerintah ini melihat satu peluang untuk bertumbuhnya lebih cepat. Berarti ini menjadi solusi menjadi solusi. Betul, salah satu solusi. Di era new normal saat ini. Dan selanjutnya Ibu Noni nih. Bu Noni, sejauh ini bagaimana perkembangan dari penerimaan daerah yang dilakukan secara non tunai, Ibu Noni? Yang sudah non tunai pajak kendaraan bermotor melalui E9. E9, E-Samolna sudah non tunai itu. Bisa bayar melalui E9 itu. Dan kemarin kita juga baru launching slab service, tapi itu baru satu di BIM. Baru satu di BIM. Itu untuk sisi pendapatan. Kalau kita non tunai itu sebetulnya kita sudah lama di Pemprov itu non tunai untuk misalnya SP2D, sifatnya belanja-belanja yang bersifat langsung ke yang kayak BTL itu kita sudah ke non tunai, misalnya honor, gaji itu nggak ada lagi kita pakai tunai, semua sudah non tunai, udah lama itu. Non tunai juga ya? Non tunai juga. Pembayaran masuk rekening. Oke, baik. Nah, Ibu, menanggapi generasi milenials ini kan memasuki usia yang produktif ya, cukup dibilang usia produktif. Dan ini apa strategi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah di kalangan milenials ataupun kalangan anak-anak muda Bengkulu? Kita punya program sekarang lagi disusun bersama tim pembina Samsat. Kita ambil pasar milenial itu, sekarang rencana kita buka Samsat milenial. Samsat milenial? Ya, Samsat milenial di rencana kita di Balai Buntar itu. Sekarang kan lagi dibangun. Siapa tahu nanti bisa melalui KRIS juga, Pak. Tapi kita kemarin belum ke KRIS. Kita masih ada. Sekarang masih dipetakan sama Bank Bengkulu. Kita lagi duduk bersama sama Bank Bengkulu, Samsat, tim pembina Samsat. Kemarin kita udah ketemu sama jajaran Direktur Bank Bengkulu, direksi sudah ketemu kita, Pak, untuk transaksi non tunai dari pajak yang dipungut oleh provinsi. Itu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 pandemi ini COVID, ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Dewi lagi nih mengenai bagaimana Bu di Perindak Kota Bengkulu sendiri dengan adanya transaksi non tunai ini, bagaimana penerimaannya? Kemarin alhamdulillah kita memang diundang oleh BI, tetapi memang sebelumnya kita sudah merencanakan untuk memakai non tunai, tetapi waktu itu kita baru memakai untuk aplikasi karena semua harus terintegrasi melalui elektronisasi Pemda dengan Pada waktu itu kita merencanakan untuk memakai melalui bank manapun kita ikuti. Tetapi dengan adanya pandemi ini kemarin dan kebetulan BI mengundang kami langsung menyepakati untuk memakai kartu QRIS. Jadi dengan
adanya kesepakatan ini, kami sudah mensosialisasikan dengan 30 pedagang untuk percontohan. Jadi kemarin kita sudah melakukan itu di BPD, kita memakai kiren ya Pak ya. Jadi kita sudah menyepakati nanti untuk kedepannya kita ambil 100 pedagang untuk diberikan kartu QRIS. Tetapi setelah itu nanti melihat situasi dan kondisi saat ini, kemungkinan besar seluruhnya kita akan gunakan non-digital melalui QRIS. Oke, sudah ada percontohan di 30 pedagang ya Bu? Iya, di 30 Dan next selanjutnya akan 100 pedagang. Iya. Bagaimana nih antusias dari masyarakat Bengkulu ataupun pedagang Bengkulu ini? Apakah mereka menerima dengan adanya program baru ini dengan transaksi non tunai tersebut? Ibu? Dari kami sosialisasi kemarin dan setelah kami kilas balik melihat respon dari para pedagang, insya Allah mereka sangat antusias sekali karena memang ini di dalam untuk memutus mata rantai virus 19 ini adalah salah satu dari protokol kesehatan tidak bersentuhan langsung dengan pembeli. Jadi kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan juga kita mengikuti anjuran pemerintah untuk saat ini kita menggiatkan belanja digital dan juga kita mengikuti industri digitalisasi 4.0. Jadi memang kita harus menggunakan aplikasi yang inovasi teknologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan belanja melalui digital ini melalui QRIS. Untuk pertama kali sosialisasi apakah mengalami kesulitan Ibu? Kita kemarin waktu sosialisasi itu tidak ada kesulitan sama sekali ya? Karena memang dari kita sudah dari awal kita rancang untuk kita berikan dulu 10 orang dari 3 pasar. Jadi yang memang sudah bisa memakai digital, artinya dia mempunyai smartphone yang mereka bisa aplikasikan nanti dengan kita berikan kartu yang untuk mereka ada PIN-nya dan mereka sudah langsung bisa bertransaksi. Tetapi mereka harus membuka rekening dulu di bank yang ada kerjasamanya dengan kita. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat menerima dengan baik Ibu ya? Iya. Oke, kembali lagi dengan Pak Joni. Pak Joni, ini sebenarnya apa sih keunggulan dalam pemanfaatan QRIS ini Pak Joni? Mungkin ada masyarakat Bengkulu yang belum mengetahui apa QRIS ini dan apa sebenarnya manfaat dan keunggulan dari QRIS ini. Saya ulangin lagi ya. Mbak siapa nih Mbak Cantik? Indah. Mbak Indah. Oke. Sama. Mbak Indah. Jadi kan tadi Pak Joni sudah jelaskan apa itu QRIS. QRIS itu adalah standar uang digital. Ya, Iya. Uang digital itu masyarakat sudah tahu ada namanya OVO, ada namanya GoPay, ada namanya Dana, ada namanya Link Aja dan seterusnya banyak lagi. BRI juga membuat itu. Nah, dengan status standar ini masing-masing uang digital yang di endorse atau yang didukung oleh izinnya itu diberikan BI kepada perbankan atau perusahaan fintech itu bisa saling bayar dengan satu itu. Nah, dengan QRIS ini itu kalau BI menyebutnya unggul ya. U itu universal ya. Selalu supaya jangan lupa Pak Joni jangan salah gitu. Iya. Sebaiknya dibaca aja. Universal artinya penggunaan QRIS ini bersifat universal. Semuanya masih saling bisa bayar di seluruh lapisan masyarakat. Semua orang kaya, orang miskin itu bisa menggunakan uang digital. Lalu lagi gampang. Gampang artinya dengan kita punya uang satu digital, kita bisa membayar uang digitalnya. Nah, misalnya pedagangnya mempunyai uang digital yang berbasis tertentu. Tadi Ibu nyebut Kiren. Kiren itu basisnya adalah perusahaan Telkomsel. Nah, jadi saya mempunyai Link Aja. Artinya basisnya adalah perbankan. Itu saya bisa bayar ke Kiren itu. Jadi gampang. Yang jelas lagi unggul bagi untung bagi pembeli dan untung bagi penjual. Pembeli nggak perlu bawa uang tunai, ya kan? Nggak perlu cari uang kecil, Mbak Indah. Penjual juga itu nggak perlu kalau seandainya uangnya besar. Mbak Indah kan misalnya belanja uangnya 100.000, belanjaannya cuma 20.000. Dia nggak punya uang kecil untuk kembalian, kan dia cari dulu tuker-tuker ke tempat lain. Dia nggak perlu. Begitu Mbak Indah bayar sebesar 20.000, ya sudah saldo Mbak Indah katakanlah 1 juta di situ berkurang 1 juta kurang 30.000 lah pada saat itu. Jadi pedagangnya jelas, terimanya di akhir hari dia bisa print
hasil penerima asalnya dia bisa recall hasil transaksi dia hari itu, jadi nggak perlu lagi dia ngerekap, Mbak Indah. Kalau kita lihat kan suka ibu-ibu di warung itu, begitu orang beli beras kilo, dia catat beras kilo, berapa nilainya, ini nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Jadi itu sangat untung sekali bagi si penjual maupun pembeli. Dan yang terakhir, apa namanya itu, langsung. Jadi unggul L-nya itu langsung. Jadi pada saat itu begitu kita bayar, uangnya itu bisa langsung dipergunakan oleh penjual untuk kebutuhan lain. Begitu kita menerima itu langsung jadi uang. Jadi ibaratnya saat saldonya dipindahkan ke yang penerima dari si pembeli, itu langsung efektif. Sama seperti kita uang tunai. Kalau uang tunai kan begitu biletnya atau uangnya itu pindah ke kita, maka langsung menjadi hak kita dan kita bisa pergunakan untuk kepentingan yang lain. Gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala masyarakat dalam pemanfaatan penggunaan kris, Pak Joni? Ini apa yang menjadi kendala? Ini kita lagi berjuang juga, mudah-mudahan segera selesai. Ini untuk uang digital ini, umumnya kan saldo maksimalnya itu 2 juta. Tidak bisa lebih dari 2 juta ya? Nah, kalau lebih dari 2 juta, berarti dibayar dulu 2 juta maksimal sekali transaksi 2 juta, lalu di top up lagi sebesar 2 juta, lalu dia bayar ya. Kalau seandainya misalnya 3 juta tuh, ini tadi kita ngobrol-ngobrol sama ibu dari dinas pendapatan pajak mobil. Pajak mobil itu kan 3 juta. Nah, sementara transaksi sekalinya pakai kris ini 2 juta. Jadi 2 juta lalu bayar lagi, paling enggak si orang ini punya 2 uang digital dia. Ya, misalnya dia punya link aja, satunya lagi OVO. Dia bayar pakai link aja 2 juta. 1 jutanya pakai OVO. Atau bisa aja dia menggunakan link aja, karena masyarakat sekalian, ini penggunaan uang digital ini sangat fleksibel sekali. Misalnya kita bayar 2 juta nih transaksi pertama, habis tuh uang saldonya kan. Nah, kita pakai sekarang kan, apalagi anak-anak muda paling canggih nih. Dia langsung top up link ajanya dia kan. Naik 2 juta ya dia bayar, berarti paling nggak nih ibu dari pendapatan paling nggak ada dua kali transaksi. Jadi saya kira lazim aja ya transaksi ini dulu pakai apa namanya transfer misalnya ya, transfer kali ibu kan udah penggunaan non tunai kan sudah di launch jauh-jauh hari ya sebenarnya. Tapi kris ini bagian dari non tunai, Mbak Indah. Jadi jadi dia fungsinya menggantikan uang tunai. Kalau transfer kan kita udah awam ya, udah biasa. Nah, saya kira itu, Mbak Indah. Berarti transaksi maksimal itu jumlahnya 2 juta, 2 juta. ya? Apakah nanti ada penjelasan? Oke, penjelasannya ini kita lagi berusaha agar setiap maksimal transaksinya itu naik jadi 10 juta. 10 juta ya? 10 juta. Ini lagi proses. Kita lagi mengakses atau menilai risiko-risikonya. Nanti kalau begitu sudah bulat, ini udah duduk risiko dan ada peluangnya, termasuk kepada masyarakat kita sosialisasi. Nah, ini dengan waktu segera kita akan nikmati uang digital. Jadi ibaratnya dompetnya bisa nabung juga 10 juta ya, coba dompet. Kalau Mbak Indah kayaknya nggak bisa ya, uang 10 juta masuk dalam dompet. Nggak bisa nih, nanti besok ke depan nanti kita bisa ada uang dompet digital nilainya sampai dengan 10 juta. Targetnya kapan, Pak Joni? Aduh, saya nggak bisa ngasih target ini. Dengan masyarakat Bengkulu. Kita berharap di 2020 ini selesai di 2020 ini ya targetnya ya. bisa terrealisasi. Nah, kembali lagi ke Ibu Noni. Bu Noni, ini kan terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, pemerintah daerah Pemda. Nah, ini bagaimana respon pemerintah daerah dari kebijakan kris Bank Indonesia sebagai kanal pembayaran satu pintu? Ya, seperti kata Pak Joni, kalau kami sudah duduk bersama Bank Bengkulu tadi untuk menyelesaikan transaksi non tunai itu. Nah, kris. Nah, salah satu kendala kita tadi sudah disampaikan Pak Joni. Kita pendapat dari pajak itu kan biasanya besar transaksinya. Iya, kalau kendaraan motor, sepeda motor mungkin di bawah 2 juta. Tapi kalau mobil rata-rata 2 juta ke atas. Nah, itu kendala kita. Masyarakat itu berulang. Dia kalau misalnya sekali dia 2 juta dibayar melalui kris, yang lain nanti dia memakai tunai, kan sama aja. Jadi kita berharap dari BI sekali transaksi melalui kris itulah
Mudah-mudahan. Ya, jadi satu pintu jadi ya? satu pintu kita. Jadi kaum milenial itu pasti mau memilih kris dia kalau memang sudah bisa non tunai itu. Kalau sekarang kan melalui E9 misalnya. E9 tetap aja sejenis kayak ke ATM gitu, kita bayar. Tapi ininya lebih besar. Tapi itu kan tidak banyak tempat, hanya dua bank di kantor kita di Air Bakul sama di BIM, hanya itu. Satu lagi yang non tunai itu kita kemarin tuh ada Pak Joni self service itu rencana kita Pak sama Bank Bengkulu, setiap cabang pembantu Bank Bengkulu itu kita karena nggak begitu banyak membutuhkan tempat di pojokan-pojokan itu, tapi itu hanya tetap melalui ke ATM-nya Bank Bengkulu gitu. Iya. Jadi masih tempat-tempat tertentu. Gitu. Berarti untuk selanjutnya ini untuk penerimaan daerah seperti pajak segala macam diharapkan menggunakan kris ya Bu ya? Insya Allah. Ada boleh tambahin sedikit, kebetulan BI ikut memediasi antara pemerintah daerah dulu untuk menggalakkan pembayaran non tunai khususnya berkaitan dengan kris ini. Nah, jadi kemarin kan Bank Bengkulu ini adalah banknya bank daerah ya. Jadi di mana rekening bank daerah, rekening pemerintah, penerimaan maupun pengeluaran ada di Bank Bengkulu. Ini ada wacana dari Pemda ini agar penerimaannya pun kalau bisa dengan menggunakan non tunai dan langsung masuk ke Bank Bengkulu. Nah, ini kita lagi pembicaraan lagi kuat segala macam. Nah, ini karena Bank Bengkulu ini masih menggunakan provider lain, yaitu Telkomsel itu menggunakan Kiren. Nah, kita lagi set up dengan pemerintah daerah ini bagaimana agar dia bisa juga tetap kasnya itu di Bank Bengkulu, bisa menerima uang digital. Nah, ini kita lagi pembicaraannya lagi. Kayaknya dalam waktu dekat ini bisa dinikmati bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkulu. Oke, berarti ada upaya-upaya yang dilakukan ya pastinya ya. Sudah diproses dan next ini menjadi kejutan juga untuk masyarakat Bengkulu yang pastinya. Nah, Ibu Dewi, gimana Ibu sebagai pemerintah daerah khususnya di Disperindak Kota Bengkulu ya? Respon dari untuk kalau misalnya kebijakan kris Bank Indonesia ini sebagai kanal pembayaran satu pintu, bagaimana Bu? Karena kami juga mempunyai baru satu yang kami lakukan itu karena kami memang ada perda yang khusus untuk kami itu retribusi pasar dari pelayanan retribusi untuk kios, awning, lapak dan pelataran. Jadi semuanya itu kami akan masukkan ke dalam KIRIS untuk nanti penagihannya. Jadi di sini kami melalui KIRIS mengajak para pedagang mempermudah mereka untuk membayar retribusi per hari maupun per bulan, dan juga dari kami Pemda sendiri itu adalah untuk menekan kebocoran daripada PAD dan juga meningkatkan PAD. Itulah tujuan kami. Jadi pada saat kami diajak untuk bekerja sama dengan BI ataupun dengan Bank BPD terkait dengan KIRIS ini belanja digital, kami sangat menyambut baik. Sangat menyambut baik Ibu ya. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi berbincang dengan tema kita di hari ini bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baik pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 17 Juli 2020 masih membahas mengenai kris ya. Pak Joni, kembali lagi, tadi kita sudah mengatakan bahwa kris itu seperti apa dan kemudian juga apa kegunaannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana masyarakat bisa memperoleh kris ini, Pak Joni? Oke, jadi masyarakat kalau mau yang misalnya kan kalau kita dikotomi generasi ini, sekarang ini generasi milenial dan generasi kolonial katanya kan. Jadi yang tua-tua kayak seperti saya, seperti Ibu nih, kalau Indah nggak masuk, itu kolonial ya, kolonial. Jadi kalau mau tahu apa itu uang digital, apa itu penggunaan KIRIS, gampang tanya aja sama anak-anak kita, sama tetangga-tetangga kita yang milenial. Mereka akan sangat lancar menjelaskan apa itu keunggulan dari KIRIS. Mereka kan kalau mereka kan mau pesan makanan, go Grab semuanya tuh dengan handphone aja, dia duduk di rumah tiba-tiba dia udah mau. Jadi seperti itu. Jadi kalau masyarakat mau
Itu secara berseloroh ya tanya aja caranya, tanya sama anak-anak milenial. Tapi saya nggak cocok juga kalau nanya itu. Intinya gini, kalau namanya QRIS, uang digital ini basisnya ada 2. Basisnya itu dari perbankan, itu ada Link Aja, Dana, atau lagi Breezy itu uang elektronik dari BRI. Ada lagi yang berdasarkan perusahaan fintech, yaitu OVO, GoPay, seperti itu. Ada lagi berdasarkan perusahaan telkom, dari telekomunikasi, yaitu Kiren. Nah, kalau kita mau punya itu, misalnya nih, saya nasabah, saya contoh aja nih, saya tidak lagi mengendorse satu bank lah, sebutnya saya kebetulan nggak apa-apa ya, semua kita udah umum. Saya adalah nasabah BCA dan nasabah Bank Mandiri. Dia mempunyai produk Dana, kalau BCA itu Dana, kalau Bank Mandiri itu bukan Bank Mandiri, Bank Himbara ya, Bank Himpunan seluruh bank milik negara itu dia mempunyai uang digital namanya Link Aja. Nah, datang aja, misalnya kita punya rekening di Bank Himbara satu, ya sudah kita, Pak, Bu, saya mau punya uang digital, saya mau punya Link Aja. Nanti dikasih tahu sama ada kartu dikasihkan oleh jadi diinstal program ke dalam handphone kita, program Link Aja ya, lalu didaftarkan, lalu pada saat itu kita topping up rekening Link Aja kita aja. Minta maaf, sekarang masih maksimalnya 2 juta. Kita dikasih tahu cara menggunakannya, ada PIN di sana, lalu udah efektif. Nah, untuk cari tahu ya udah belanja aja, belanja ke misalnya ke mana ya, ke McDonald nerima tuh uang digital, ya udah coba langsung jadi. Langsung jadi. Makanya bertanya dengan kaum milenial. Jadi milenial jangan dimusuhin ya, kadang-kadang ideal. Kolonial versus milenial seperti itu. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya-tanya mengenai tema kita di hari ini, boleh melalui line telepon kita di 07363467771 dan sekali lagi 07363467771. Silakan bertanya lebih dalam lagi mengenai QRIS ini. Boleh bertanya dengan Pak Joni ataupun Ibu Noni atau Ibu Dewi, boleh silakan di 07363467771. Nah, kalau untuk keamanan cybernya seperti apa Pak Joni? Apakah transaksi non tunai ini tetap aman secara mungkin sistem PJSP? Oke, penyelenggara PJSP itu penyelenggara jasa keuangan ya. Jadi ini kalau masyarakat pasti udah tahu yang penggunaan kartu debit. Ya. Kartu debit beda. Mungkin saya cerita sedikit ya Mbak Noni lagi Ibu, Mbak Endah. Kalau kartu debit itu uangnya ada di rekening kita, di rekening tabungan kita. Tapi kalau uang digital ini, uang QRIS ini, itu adanya di dompet digital kita. Nah, ini harus dibedain dulu nih. Jadi kalau mau mengisi dompet digital kita sekarang ini di perbankan terutama itu dengan serta-merta atau dengan seketika kita bisa memindahkan tabungan kita yang ada di tabungan, saldo di tabungan ke saldo kita atau dompet kita yang ada di QRIS. Itu gampang sekali. Tadi nanyanya keamanan ya? Keamanan. Jadi keamanannya itu kalau kita keamanannya itu nyaris sama dengan kartu debit. Kartu debit itu ada PIN. QRIS ada PIN. Ada PIN juga. Ada PIN. Nah, ini tadi kita berseloroh ya. Kalau seandainya kita kehilangan dompet, katakanlah kita mudah-mudahan nggak terjadi ya Mbak Indah ya. Mbak Indah jalan ke pasar Panorama karena dianya cantik, dilihatnya dompetnya tebal dan mahal, dicopet ya kan. Di dalamnya itu ada uang tunai. Sudah, uang tunainya itu hilang aja. Tapi kalau seandainya kita itu mempunyai dompet digital, umumnya di HP kita dicolong, katakanlah dicolong, kita mudah-mudahan nggak kejadian ya di kita semua dan pada masyarakat pemirsa sekalian, itu uangnya nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ada PIN di sana. Ada PIN di sana. Dan kita, kalau seandainya kita bilang bahwa Pak, Bu, kepada bank ataupun pihak yang menerbitkan uang digital itu, bahwa dompet saya kehilangan ini, dalam artian HP saya kehilangan, saya bisa klaim nggak saldo saya? Itu bisa itu. Masyarakat, Mbak Indah, Bu Noni, Bu Dewi, itu bisa kembali uangnya.
Jadi sangat sangat aman sekali. Ya, kalau saya bilang aman dan sangat aman lah, ini posisinya hanya aman dan sangat aman. Jadi tidak ada tidak aman. Aman dan sangat aman uang digital ini. Berarti mengantisipasi juga ini ya dengan adanya kris dompet digital. Jadi kalau misalnya HP-nya hilang, saldo di dalamnya tetap ada, tetap punya kita. Gitu iya. lah. Tidak hilang juga. Oke, Bu Noni ini mengenai bagaimana kerjasamanya dengan Bank Indonesia tadi sudah dikatakan ya. Nah, mungkin apakah ada target-target berikutnya, program yang akan dicanangkan untuk kedepannya mengenai proses digital ini? Kita target kita sekarang semuanya digital. Tapi semuanya ya? Ya, semua. Untuk meminimalisir tadi kan kebocoran-kebocoran. Baik penerimaan maupun pengeluaran kita. Kalau pengeluaran udah banyak kita tunai itu. Yang kiris tadi, kita yang kata Pak Joni tadi, kita memang sudah ketemu, duduk bersama sama Bank Bengkulu, minta difasilitasi dengan masih ada kendalanya di Bank Bengkulu ya Pak ya, ada kendala di Bank Bengkulu, sudah dibantu oleh Pak Joni. Targetnya kapan secepatnya Pak Joni bisa bantu kita? Kapan secepatnya Pak Joni ya? Ya. Kuncinya ada di Pak Joni nih. Bukan di Pak Joni aja, kitanya juga harus proaktif. Iya. Hari ini juga kita ada FGD pembicaraan itu di BI. Secepatnya kita. Secepatnya ya. Jadi targetnya semua ini serba digital. Serba di era digital, emang digitalisasi sekarang ya, semua serba digital dan emang benar-benar digital ini kan menjadi kebutuhan kita masyarakat semuanya karena di perkembangan era teknologi yang sangat berkembang pesat dan berkembangannya secara masif ini sangat dibutuhkan sekali dompet digital ini. Dan Ibu Dewi, bagaimana Ibu? Apakah ada program-program yang mungkin masyarakat Bengkulu belum mengetahui nih mengenai program Disperindak mengenai dompet digital ini atau apa target selanjutnya yang ingin dicanangkan? Karena kita dari Pemda Kota ya, karena kita memang khusus untuk Disperindak ini ada retribusi pasar yang ada dengan kita utamakan itu dulu. Jadi kita baru melakukan kerjasama kiris ini kita pakai baru untuk di penarikan retribusi pasar. Tetapi kedepannya kita juga ada pembinaan ke industri. Jadi industri itu kita juga akan ada suatu kerjasama dengan XL itu untuk sisternet. Jadi dari situ itu hanya melakukan elektronisasinya saja, artinya digitalisasi melalui internet untuk mereka melakukan misalnya ada pemesanan atau apa, tetapi pembelanjaannya, pembayarannya secara digital kami juga akan mengajak para penggiat industri dari binaan kami untuk memakai kiris ini. Terutama pada saat ini kita dalam saat menjaga pandemi ini untuk memutus mata rantainya, jadi kami ajak mereka untuk juga memakai kiris. Jadi program itu memang banyak, termasuk juga untuk pembayaran gas tabung LPG, karena memang tidak masuk di kami Pak, tetapi kami membina untuk mereka, Pertamina maupun agen dan pangkalan, kita juga anjurkan untuk mereka memakai kiris. Dan dengar-dengar katanya ada program Berijo Ibu ya? Iya. Itu bagaimana deh? Ya, untuk Berijo kita juga kita promosikan juga belanja di rumah ajo dengan tidak bertatapan langsung antara pembeli dan penjual. Itu juga untuk kita menghindari virus COVID-19 ini. Jadi kita galakan dan ini juga kita akan sosialisasikan secara gencar apabila kita ke pasar ataupun kita ada pertemuan-pertemuan di dalam kegiatan kita di kantor. Berarti Berijo belanja di rumah ajo. Dan saya baru tahu nih kalau misalnya kepanjangannya belanja dari rumah ajo gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita di hari ini, pesannya dan harapannya terkait dengan tema kita dari hari ini apa? Pak Joni, Ibu Noni, Bu Dewi, seperti apa mungkin? Mungkin dari Ibu Noni dulu kali ya, Ibu Noni. Pesan dan harapannya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu ya, dengan terkait tema kita di hari ini. Pesan ke masyarakat, kita menyambut baik ini banyak sekali manfaatnya, apalagi dalam pandemi COVID ini kita belanja melalui non tunai, bertransaksi, belanja di rumah ajo, tidak
keluar rumah, kita manfaatkan apa yang sudah diberikan pemerintah. Itu banyak manfaatnya, terutama untuk keamanan kita sendiri, baik karena keamanan dana kita, uang kita, maupun keamanan diri kita sendiri dari sisi kesehatan. Kita berharap kalau kaum kolonial ini tadi katanya Pak Joni belum paham, kita belajar sama anak-anak. Anak SD, anak kita, cucu kita itu udah tahu. Sudah paham ya? Udah paham. Jadi seperti kita ini Pak, belajar sama anak-anak. Itu harapan kita. Dan dari sisi pemerintah, kita juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Itu pesan selalu pimpinan memberikan kita. yang terbaik ya? Memberikan yang terbaik, pesan pimpinan kita itu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Dewi. Dari kita tetap dengan tagline kita Dinas Perindustrian Perdagangan, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Artinya kita juga tetap apa yang harus kita beli itu bukan keinginan kita, apalagi di masa sulit saat ini kita terkena virus ini. Jadi kami tetap mengingatkan kepada utamanya mitra kami pedagang untuk mereka tetap menjaga kesehatan, memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak mereka berjualan. Tetapi yang utamanya sekali pesan kami, pakailah pakailah QRIS ini untuk mereka melakukan transaksi jual dan beli itu secara digitalisasi. Kami menyarankan kepada mereka untuk yang sudah kami ajak kemarin bersosialisasi, ini sudah harus mengikuti, dan yang belum kami anjurkan juga untuk segera nanti akan didatangi oleh Bank BPD untuk mengikuti apa yang sudah kami sampaikan, dan nantinya akan menjadi target kami seluruh pedagang, lebih kurang ada 4.000 di Kota Bengkulu ini untuk memakai QRIS ini, karena belanja dengan QRIS itu adalah aman, nyaman, dan terjamin. Aman, nyaman, dan terjamin. Dan Iya. pesan kita juga nih, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Oke, yang terakhir Pak Joni, Oke, makasih. bagaimana Pak Joni pesannya terhadap khususnya masyarakat Bengkulu ya, dengan adanya tema kita di hari ini, penggunaan QRIS, sistem pembayaran non tunai, dan harapannya juga ke depan untuk QRIS ini seperti apa Pak Joni? Oke, saya kasih pesan kepada masyarakat pertama, kedua pada penjual, masyarakat selaku pengguna, pembeli, penjual selaku yang penjualkan barang, mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat ini, kepada masyarakat Bengkulu ini tidak ada keraguan lagi bahwa pembayaran dengan menggunakan uang digital dengan QRIS ini adalah sesuatu yang aman, sesuatu yang nggak bisa ditolak, dan banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Pergunakan segera, ikut modernisasi sekarang. Kalau dulu yang namanya modern itu adalah mempunyai HP. Sekarang ini kalau nggak punya HP nggak modern, ya kan? Sekarang ini kalau nggak punya uang digital ya nggak modern. Jadi sekarang kalau mau modern ya itu. Terus kepada pedagang, gunakanlah, jadi berilah, punyalah QR code, ya, bahwa warungnya itu punya QR code, tokonya itu punya QR code. Nah, agar masyarakat kalau dia mau bayar tuh jangan bayar uang tunai, bahwa kita udah modern, masyarakat Bengkulunya udah modern, kita penjual nggak modern, jadi malah kita kalah dong sama yang modern. Jadi kalau kita nggak modern, kalah bersaing sama tetangganya, mau kalah bersaing sama tetangganya kan enggak. Jadi pergunakan QRIS. Pada pemerintah saya kira kita harus menjaga dengan BI selaku otoritas pembayaran yang membuat standar ini, kita harus sama-sama menjaga integritas dari QRIS ini. Jadi pedagang-pedagang yang masuk ke dalam Berijo tadi ya kan, ada beberapa pedagang tuh di berbagai macam pasar. Kita pilih itu adalah pokoknya kalau pedagang itu berlomba dia mau masuk jadi program Berijo ini, karena udah dipastikan bahwa dia kredibel. Yang dia jual tuh sesuai dengan yang dia iklankan atau yang ada di dalam gambarnya. Nah, ini kita juga harus meyakinkan kalau pedagang-pedagangnya nakal gitu, yang dipasang itu adalah sayur segar, tapi begitu dibeli itu ada sayurnya udah melempem. Nah, itu kita keluarin, Bu. Kita jangan sampai dia merusak program yang bagus ini. Jadi pemerintah itu. Terus kayaknya saya sepakat dengan Ibu dari pendapatan ini ya, Bu Noni. Ini sesuatu nggak bisa ditolak. Ya, ditolak bahwa kita berusaha menutup kebocoran ya, Bu ya. Kita menghindari uang palsu. Coba bayangin, ada 3 juta, ada 3 lembar uang 100 ribuan,
palsu, diterima sama bendahara yang menerima pajak itu tuh kayak mana tuh? Itu Iya. masa mau dibebankan ke Bendahara. ke pembendahara, kan nggak mungkin ke pemerintah. Ke pemerintah. Bendaharanya yang ganti Iya. kan. Nah, kalau seandainya menggunakan Kasihan. kris itu nggak ada cerita Iya, lagi baiknya. benar. Jadi pemerintah, saya senang sekali ya Bu, kami dari BI sangat senang sekali dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota ini semangatnya untuk menerapkan non tunai baik di pengeluaran sama penerimaan itu sangat tinggi, dan kami dari BI, tim kami dari BI itu siap membantu bersama juga penyelenggara uang digital atau pembayaran non tunai lainnya itu siap membantu Bapak Ibu pemerintah daerah. Jadi nggak ada keraguan lagi. Iya. Begitu Tidak ada jawab, keraguan tidak ada lagi ya. keraguan lagi. Pergunakan QRIS, pergunakan pembayaran non Aman, cepat. aman, Pergunakan cepat, QRIS. unggul. Ya. Aman, cepat, dan unggul. Oke, terima kasih Pak Joni atas waktunya di hari ini berbincang bersama kami. Terima kasih juga Ibu Noni, terima kasih Ibu Dewi telah berbincang dan memberikan informasi khususnya terhadap pemirsa RBTV, pemirsa dan tentunya masyarakat Bengkulu. Apa itu kris dan bagaimana sih cara pembayaran kris ini, kita telah mengetahui ya dari narasumber kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu Ibu Bapak ya. Nah, dan tentunya pemirsa tadi kita dapat sekali pengetahuan dan informasi mengenai kris ini, dan yang pastinya kita semua punya ya smartphone, dan tentunya kita juga harus menjadi smart people dan harus memanfaatkan di era digital ini. Digitalisasi ini harus kita pergunakan dengan baik, dan tentunya kris solusi pembayaran non tunai di era digital dan di era new normal ini. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, makasih banyak Bapak, Ibu. Iya.